Oi, warga Banjarmasin. Sudah tahu kan kalau Banjarmasin jadi tempat diselenggarakannya Honda DBL With Kopiku Day 2024 South Sumatera. Nah, pada tahun 2024 DBL Banjarmasin digelar di Gor Hasanuddin Banjarmasin nih. Selama hampir 1 pekan digelar, ada begitu banyak cerita dan kejutan yang tersaji di musim ini. Mulai dari cerita Move Up, teman-teman tim dance yang tampil di DBL Dance Competition 2024 South Sumatera, hingga kejutan tumbangnya jawara sektor putri musim lalu di laga perdana mereka. Iya, tim putri SMA Negeri 1 Martapura tumbang di tangan SMA Negeri 2 Banjarmasin yang pernah menjadi juara DBL Banjarmasin musim 2022. Nah, kemenangan tersebut membuat semangat Semada Banjarmasin untuk kembali membawa pulang piala semakin besar. Padahal jalan mereka ke partai puncak itu tak mudah. Pada laga pertama mereka harus menghadapi Putri Smaven yang musim lalu bisa melaju sampai semifinal. Habis itu mereka ketemu sama Semama. Di partai final, Putri Semada bertemu dengan Semansa Banjarbaru. Nah, serunya di sini nih. Semansa Banjarbaru ternyata selalu ke partai final sejak 2014. Sejak saat itu, mereka gak pernah absen tuh buat tanding di final DBL Banjarmasin. Laga final berjalan seru. Putri Semansa Banjarbaru ingin mematahkan kutukan selalu tumbang di partai final sejak tahun 2018. Kejar-kejaran skor sempat terjadi di partai final sektor putri. Bahkan, Putri Semada hanya unggul 3 angka di paruh pertama. Sayangnya, pada babak kedua, Putri Semansa Banjarbaru kehabisan bensin. Fitri Amelia dan kolega seolah lupa cara mencetak angka di paruh kedua. Sebaliknya nih, Naila Nur Kalisya dan kolega jadi tambah nyaman untuk mencetak angka. Di laga final ada 3 pemain Semada yang mencetak 2 digit angka. Naila Nur Kalisya bersinar dengan raihan double-double, 18 poin dan 10 steal. Di belakangnya ada nama Aurora Fabiana dengan sumbangan double-double juga, 12 poin dan 12 rebound. Titih Purbo Larasati menutup daftar dengan torehan 10 poin dan 6 assist. Moncernya permainan trio Semada membuat mereka berhasil mengandaskan mimpi Semansa Banjarbaru dengan skor akhir 62-44. Kemenangan ini membuat Semada menggenapi misinya untuk mengembalikan piala DBL Banjarmasin yang sempat hilang musim lalu. Nah, itu tadi kan game final sektor putri ya. Kali ini kita bergeser ke final sektor putra. Final sektor putra penuh kejutan. Ups, kan jadi keceplosan nih. Ya udah, game final sektor putra itu mempertemukan Putra Smaven melawan Kesatria Don Bosco. Iya, ini ulangan partai final musim lalu. Musim lalu, Don Bosco harus tumbang di tangan Smaven. Nah, musim ini mereka menolak untuk menjadi nomor urut 2 lagi. Benar saja, aksi saling balas poin tersaji. Para penonton yang hadir dibuat gelisah sepanjang 4 kuarter. Pasalnya, kedua sekolah saling bergantian untuk unggul di laga final ini. Smaven membuka kuarter pertama dengan manis. Ahmad Rizky Aulia dan kolega menutup kuarter pertama dengan keunggulan 3 poin. Bahkan keunggulan tersebut dijaga oleh pasukan Smaven sampai kuarter ketiga berakhir. Tembakan Ricky Chandra sempat membuka asa bahwa Don Bosco kembali harus menyandang runner-up di musim ini. Kuarter pamungkas Don Bosco perlahan bangkit. Titik balik kebangkitan Don Bosco ada di tangan Christian Tian. Kala itu, ia sukses memasukkan tembakan 3 angka dan membuat Don Bosco unggul dengan selisih 2 angka kala kuarter pamungkas baru berjalan 3 menit. Setelahnya, saling balas poin tersaji. Sayang, pada menit-menit krusial, Smaven justru kesulitan dalam mencetak angka.
Sebaliknya, aksi Danu Satria dan kolega semakin leluasa untuk menjauh. Don Bosco menang dengan skor akhir 63-58. Kemenangan ini membuat Don Bosco keluar sebagai juara baru di DBL Banjarmasin. Terbayar sudah keringat dan kerja keras Danu Satria dan kolega. Selamat ya buat kamu.